Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya pekan kelima. Nah, dengan tema ekosistem dan subtema sungai, danau, rawa, dan estuari. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem sungai? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Pengertian ekosistem sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai di wilayah lain juga disebut sebagai kali atau bengawan. Nah, ini adalah pengertian ekosistem sungai. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh sungai. Nah, pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi ya mengenai ekosistem sungai, atau teman-teman sudah pernah lihat langsung ekosistem sungai. Nah, sungai sendiri teman-teman juga memiliki ciri-ciri. Nah, yang pertama, ciri-ciri ekosistem sungai biasanya terletak di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian yang kedua, lembah sungai mempunyai bentuk V. Yang ketiga, sungai memiliki aliran yang deras. Kemudian yang keempat, mempunyai kedalaman sungai yang cukup dalam. Nah, kemudian yang kelima, terjadinya proses erosi. Yang keenam, merupakan awal dari aliran sungai bermula. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem sungai. Nah, sungai sendiri juga memiliki manfaat. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, manfaat sungai itu apa saja ya teman-teman? Benar, yang pertama, penampung air. Yang kedua, mengalir ke hilir. Yang ketiga, pembangkit listrik. Yang keempat, pusat dari ekosistem. Yang kelima, sumber bahan konsumen. Nah, ini adalah manfaat sungai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian sungai yang terdapat di Kalimantan. Nah, teman-teman, ada yang tahu sungai yang terdapat di Kalimantan itu apa saja ya? Benar, yang pertama Sungai Kapuas. Nah, Sungai Kapuas sendiri terletak di wilayah Kalimantan Barat. Yang kedua, Sungai Barito. Nah, Sungai Barito sendiri terdapat di wilayah Kalimantan Selatan. Kemudian yang ketiga, terdapat Sungai Mahakam. Nah, Sungai Mahakam sendiri itu terdapat di Kalimantan Timur. Nah, ini adalah nama-nama sungai yang terdapat di Kalimantan. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata sungai yang terdapat di Sulawesi dan Papua dan Jawa juga ada ya. Kita bisa lihat di sini, yang pertama, Sungai Bulu Cenrana. Nah, sungai ini terletak di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, Sungai Digul. Nah, Sungai Digul sendiri terdapat di Papua. Kemudian yang terakhir, Sungai Bengawan Solo. Nah, Sungai Bengawan Solo sendiri terdapat di Jawa. Nah, ini adalah nama-nama sungai yang terdapat di Sulawesi, Papua, dan Jawa. Oke teman-teman, tidak hanya itu saja, ternyata sungai yang terpanjang di Indonesia itu juga ada ya. Nah, kira-kira teman-teman, sungai yang terpanjang di Indonesia itu sungai apa saja ya? Iya benar, Sungai Kapuas. Sungai Kapuas sendiri terletak di Kalimantan Barat. Yang kedua, di sini Sungai Mahakam. Nah, Sungai Mahakam sendiri terdapat di Kalimantan Timur. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, sungai terpanjang di Indonesia juga terdapat Sungai Barito. Nah, Sungai Barito sendiri itu terletak di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kemudian Sungai Batanghari. Nah, Sungai Batanghari sendiri itu juga terdapat di Sumatera Barat, Jambi. Nah, ini adalah ekosistem sungai. Oke, teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem danau. Nah, kira-kira teman-teman, pengertian ekosistem danau itu apa ya? Baik, Ibu Aina akan beritahu. Pengertian danau adalah berkumpulnya air tawar atau asin di suatu tempat yang cukup luas, yang dapat terjadi karena mencairnya gletser. Nah, aliran sungai atau karena adanya mata air. Nah, ini adalah pengertian danau. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ciri-ciri danau sendiri itu juga ada ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat teman-teman, ciri-ciri danau itu apa saja ya? Iya benar, yang pertama mempunyai air yang cukup dalam. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa tumbuhan air yang menutupi sebagian tepi danau. Nah, kemudian yang ketiga, terdapat gelombang kecil yang ada di permukaan danau. Kemudian yang keempat, mempunyai permukaan yang lebih tinggi daripada permukaan air laut. Kemudian yang terakhir, sumber air danau dan jenis material dasar danau. Nah, ini adalah ciri-ciri danau. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata danau juga memiliki manfaat. Nah, kira-kira manfaat danau sendiri itu apa saja ya? Iya benar, yang pertama memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Yang kedua sebagai pembangkit listrik tenaga air atau disingkat sebagai PLTA. Kemudian yang ketiga sebagai sarana atau sumber irigasi. Kemudian yang keempat membantu proses produksi barang. Yang kelima sebagai salah satu sarana rekreasi atau wisata. Kemudian yang terakhir sebagai tempat memelihara ikan air tawar. Nah, ini adalah manfaat danau. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Nah, kemudian teman-teman, danau yang terdapat di Kalimantan. Nah, kira-kira danau yang terdapat di Kalimantan itu danau apa saja ya, teman-teman? Iya, benar. Yang pertama, Danau Kakaban. Nah, Danau Kakaban sendiri itu terletak di Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Nah, kemudian yang kedua Danau Sentarum. Nah, Danau Sentarum sendiri itu terdapat di Kalimantan Barat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian danau yang terdapat di Kalimantan dan Sulawesi. Nah, di sini kita bisa lihat Danau Labuan Cermin. Danau Labuan Cermin itu terdapat di Berau, Kalimantan Timur. Kemudian di sini juga ada Danau Poso. Nah, Danau Poso sendiri itu terletak di Sulawesi Tengah. Nah, ini adalah nama-nama danau yang terdapat di Kalimantan dan Sulawesi. Oke, kita beranjak ke danau yang terdapat di Papua dan Jawa. Kita bisa lihat di sini yang pertama ada Danau Sentani. Danau Sentani sendiri itu terdapat di Papua. Kemudian ada Danau Kawah Putih. Nah, ini di Jawa Barat. Nah, ini ya teman-teman untuk mengenai ekosistem danau. Oke, kita akan beranjak ke ekosistem rawa. Nah, ada yang tahu pengertian ekosistem rawa itu apa ya teman-teman? Iya benar, pengertian rawa adalah
dataran bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami. Nah, kita bisa lihat salah satu contoh gambarnya ya. Mengenai ekosistem rawa. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata rawa sendiri juga memiliki ciri-ciri dan manfaat. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini ciri-ciri ekosistem rawa. Yang pertama, warna air cenderung keruh. Kemudian yang kedua, pada umumnya terdapat cekungan. Yang ketiga, airnya bersifat asam. Kemudian yang keempat, selalu terjadi penggenangan. Yang terakhir, bagian dasar berupa tanah. Nah, ini adalah ciri-ciri rawa. Nah, rawa sendiri juga memiliki manfaat. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama, sumber cadangan air. Yang kedua, pencegah intrusi air laut. Yang ketiga, habitat tumbuhan dan hewan. Kemudian yang keempat, sumber energi. Yang kelima, objek wisata. Dan yang terakhir, pencegah banjir. Nah, ini adalah ciri-ciri dan manfaat ekosistem rawa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, rawa sendiri juga terdapat di wilayah Indonesia. Nah, kira-kira nama-nama rawa yang terdapat di Indonesia itu rawa apa saja ya? Iya benar, rawa Payu. Rawa Payu itu terdapat di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua, di sini terdapat rawa sungai di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Lalu kemudian di sini kita juga bisa melihat rawa yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, rawa Cekung di Jawa Tengah. Kemudian terdapat rawa Danau Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar rawa yang terdapat di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kita bisa lihat di sini rawa yang terdapat di wilayah Indonesia yaitu rawa air asin. Nah, ternyata rawa juga ada bernama rawa air asin ya. Nah, ini terdapat di Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Nah, seperti itu ya teman-teman mengenai rawa yang terdapat di wilayah Indonesia. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem estuari. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem estuari itu apa? Ya, Ibu akan beritahu ya. Pengertian ekosistem estuari adalah badan air setengah tertutup di wilayah pesisir dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya, serta terhubung bebas dengan laut terbuka. Nah, ini adalah salah satu contoh gambarnya ya teman-teman. Kita bisa lihat di situ ada 3 gambar ekosistem estuari. Baik teman-teman, estuari sendiri juga memiliki ciri-ciri. Nah, kira-kira teman-teman, ciri-ciri ekosistem estuari itu apa saja ya? Iya benar, yang pertama terlindung dari gelombang laut. Yang kedua, relatif dangkal. Yang ketiga, salinitas air. Kemudian yang keempat, sirkulasi air. Kemudian yang kelima, kita bisa lihat di sini ya. Yang kelima itu adalah perpaduan antara air tawar dari daratan, pasang surut, dan salinitas yang menciptakan suatu sistem gerakan dan suatu transport air. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, energi pasang yang terjadi di estuari merupakan tenaga penggerak yang penting. Nah, ini adalah ciri-ciri estuari. Nah, kemudian estuari sendiri juga memiliki manfaat. Kita bisa lihat yang pertama, sumber zat hara. Kemudian yang kedua, bahan organik. Yang ketiga, sebagai tempat hidup spesies.
Kemudian yang keempat, tempat berlindung dan tempat mencari makanan hewan. Kemudian yang terakhir, sebagai tempat pemukiman. Nah, ini adalah manfaat ekosistem estuari. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, baik. Estuari sendiri juga memiliki kawasan. Nah, kira-kira kawasan estuari yang terdapat di Indonesia itu di wilayah mana saja ya teman-teman? Iya benar, yang pertama di pesisir Sumatera, yang kedua di Kalimantan, yang ketiga di Jawa, kemudian yang terakhir di Papua. Nah, ini adalah kawasan estuari yang terdapat di Indonesia. Oke teman-teman, alhamdulillah ya. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan mengenai ekosistem sungai, danau, rawa, dan estuari, teman-teman dapat paham dan mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke tugas. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini, teman-teman membuat tas dan menggambarkan ekosistem sungai, danau, rawa, dan estuari. Nah, teman-teman boleh membuat tas satu atau lebih. Nah, misal contoh, Gani membuat tas dan menggambarkan ekosistem sungai. Nah, itu boleh. Kemudian yang kedua, pastikan kalau misalnya teman-teman sudah menggambar, nanti teman-teman menuliskan sebutkan 2 nama sungai yang terdapat di Kalimantan dengan luasannya dan sebutkan 2 sungai terpanjang di Indonesia. Kemudian tugas yang ketiga, sebutkan 2 nama danau yang terdapat di Indonesia dengan luasannya dan sebutkan 3 kawasan estuari yang terdapat di wilayah Indonesia. Kemudian yang terakhir, sebutkan 2 nama-nama rawa dan sebutkan 2 nama rawa dengan luasannya yang terdapat di wilayah Indonesia. Nah, ini ya seperti ini ya teman-teman tugasnya ya. Oke teman-teman, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan mengenai tugas ini teman-teman bisa mengerti dan memahami. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.